nggak peduli lah mau umurnya berapa apa segala macam. Intinya begini loh Pak Soba. Di dalam Pak Soba, intinya itu gini loh, siapapun partainya, siapapun politikusnya, intinya menang-menangan. Di Indonesia itu masih nggak ada Pak, nggak kayak di Belanda. Ini kita semua jelas aturannya bertahun-tahun bergenerasi. Di Indonesia itu tiap 5 tahun aturannya ganti Pak, suka-suka aja Pak. Iya memang betul sih. Itu loh masalahnya. Jadi kalian pokoknya pemilu ini paling sial aja. Semua aturan pada bikin sendiri, semua etika pada punya itu tadi katanya Pak Jenderal apa? Dasku itu. Ini apa namanya? Nepotisme. Dibubarin Pak bisa. Ya, Jokowi itu termasuknya nepotisme, tapi bisa apa coba Pak? Sekarang ini Gibran masukkan ke dalam Gerindra, Kaisangnya di PSI, itu kan berarti partai gede, partai-partai ini kan dipegang sama keluarga Jokowi semua. Itu iya, Anda kalau Jokowi geser aja otaknya dikit ya, geser aja otaknya dikit, itu Anda negara bisa jadi negara kerajaan loh. Saya tampilkan dulu tugas partai ini ya. Ya. Ini bagus nih ya, ini si Ahok ngomong ya. Wujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Maka itu saya bilang ini selamat ulang tahun ke-51. Ya saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu kebinekaan Tunggal Ika gitu ya. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai dari PDI Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai. Itu ya, silakan. Berimajinasi liar. Betul kan? Betul saya ngomong. Ya, boleh saja, pokoknya masing-masing silakan berimajinasi liar dan perkataan Ahok ini kan. Ya boleh-boleh saja, semua orang kan boleh menafsirkan sendiri-sendiri toh. Ya, Pak Arizona. Pak Arizona tahu nggak kalau dulu tuh PDIP pernah mengajukan untuk masalah batas umur 35 tahun. Itu dulu pernah loh diajukan oleh PDIP. Tapi pada saat itu ditolak oleh MK. Iya. Soalnya sekarang di 5 itu Pak, kalau nggak salah ya. Ya kita nggak tahu juga orang Indonesia kan kalau nggak belum matang gitu Pak, mungkin ya. Iya, kita nggak tahu, tapi kenyataannya itu saya pernah lihat kok di media online itu PDIP pernah mengajukan untuk menurunkan batas usia presiden menjadi 35, presiden atau calon presiden gitu, presiden kayaknya sampai ke umur 35. Pada saat itu ditolak. Nah sekarang diajukan lagi, diterima. Lah seharusnya kan, ini seharusnya kan berpikirnya ini kemauan saya akhirnya tercapai, kan seharusnya begitu. Sekarang malah ribet. Alasannya itu 36 boleh apabila sedang memangku jabatan sebagai wali kota dan sebagainya gitu Pak. Kalau orang biasa nggak bisa gitu. Ya itu nggak saya nggak permasalahkan itu. Itu Pak dibikin semua bos. Iya faktanya itu pernah diajukan, itu aja. Itu faktanya pernah diajukan oleh PDIP. Itu faktanya. Iya. Ya itu satu. Terus kedua yang jadi masalah sekarang bisa diterima ini, sekarang ya. Iya. Sekarang permasalahannya saat ini ya kan, dengan kata-kata petugas partai. Soalnya Jokowi mau memperpanjang 1 periode lagi, tidak dikasih. Jadi bagaimana caranya Jokowi memperpanjang 1 periode lagi sehingga dijadilah anaknya nanti sebentar lagi misalnya begini Pak sampai ada apa-apa. Ya begini Pak Arizona, tunggu.
Ya, masalah Jokowi Lanjut. mau bilang mau tiga periode kayak mau 4 periode kayak itu urusan lain, ya kan? Tapi sekarang yang paling paling krusial kalau saya lihat yang masalah yang paling beratnya itu adalah masalah perkataan petugas partai. Ini Presiden Republik Indonesia loh. Iya, Itu loh yang jadi mestinya masalah. pada saat dia ditugaskan benar petugas partai. Begitu dia jadi Banyak presiden, dia tidak boleh jadi petugas partai lagi. Petugas betul. rakyat Indonesia mestinya. Itu yang banyak dimengerti oleh orang anak-anak muda saat ini dengan seperti dengan perkataan presiden ada petugas Ya partai lu pikir aja, berulang-ulang. Bu Mega kan udah 76 tahun, Kan Pak. seperti begitu kan orang jadi iya sekarang orang kan nggak peduli lah mau umurnya berapa apa segala macam. Intinya begitu loh Pak Soba. Di dalam Pak Soba intinya itu gini loh, siapapun partainya, siapapun politikusnya, intinya menang-menangan. Di Indonesia itu masih nggak ada Pak, nggak kayak di Belanda ini kita semua jelas aturannya bertahun-tahun bergenerasi. Di Indonesia itu tiap 5 tahun aturannya ganti Pak, suka-suka aja Pak. Iya memang betul sih. Itu loh masalahnya. Jadi kalian pokoknya pemilu ini paling sial aja. Semua aturan pada bikin sendiri, semua etika pada punya itu tadi katanya Pak Jenderal apa? Dasku itu. Sial aja pokoknya deh. Menang-menangan gitu loh, Pak. Jadi kita sekarang serba salah. Kalian mau pakai kiblatnya apa etika itu? Terus kalian mau pakai petugas partai itu apa maksudnya? Dia berfantasi sendiri-sendiri kan, kayak si Ahok ngomong, akhirnya Ahok ngomong gue petugas partai, lalu para Ahokers tuh gimana tuh petugas partai juga. Serba salah kan dikunci. Ya Pak Suara. Jadi kan gini, ini udah debat keempat, tinggal sebulan lagi pencoblosan. Ya sudah terima aja nasib, ya kan? Ya kan? Jadi dia mau anak presiden, kalau memang rakyatnya pada nggak simpatik sama anak presiden, mau Jokowi bapaknya ini percuma nggak akan dicoblos juga. Jadi intinya ya sudah terima aja. Kalau memang saat ini banyak yang beralih dari PDIP, ya artinya evaluasi. Kenapa bisa begitu? Nah, supaya apa? Hati-hati next time. Bahasa-bahasa politik, komunikasi politiknya itu penting. Nah, buat pembelajaran. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya udahlah lebih suka anak muda PSI udah, kalau yang tua tuh udah ketinggalan lah kayaknya. PSI kalau Kaisangnya nggak di sana, saya juga mau pilih PSI. Anak-anak saya tadinya saya tunjuk PSI. Begitu Kaisang jadi ketua umum, saya bilang jangan pilih PSI. Pilih. Ini bapaknya otoriter juga deh. Bapaknya otoriter. Ini Pak Adi Sona ini bapak yang otoriter. Masa gara-gara terus Kaisang pegang pensi anak ini suruh pada keluar semua. Iya, malah logikanya nalarnya nggak nyambung nih. Jadi hater malah jadi hater nanti. Bukan Pak Arisona, PSI itu marketing dia pakai Kaisang. Kaisang ini kan lagi jadi media darling. Kedua, anak-anak muda ini, Kaisang ini jadi panutan anak-anak muda. Jadi sengaja si PSI dia taruh si Kaisang buat marketing. Itu PSI itu partai politik dengan marketing bisnis, Pak. Iya, justru pinter Pak. PSI itu dia kan nggak ada modal. Kecil ya. Gak ada modal. Nah, tapi dengan model gini, minimal yang tadinya milih Jokowi. Ini bisa masuk DPR loh, PSI loh. PSI bisa masuk DPR nih. Tapi Bro SK marketing apa? Marketing jualan pisang itu loh, marketing dagang pisang itu loh. Bukan Pak, bukan gara-gara itu. Itu mah bapaknya yang berjalan. Semuanya Jokower semua di sana Pak. Nah, emang Pak bisa ke sana gimana loh? Memang Pak. Justru itulah sebabnya, mumpung Jokowi lagi berkuasa, itulah sebabnya Pak, di Indonesia itu etika politiknya itu nggak ada, Pak. Bapak nggak bisa menuntut PSI untuk beretika politik, sementara Golkar selama puluhan tahun tidak punya etika sama sekali, kita diamin, dan Partai Demokrat juga beriman, PDIP sendiri nggak punya etika politik, lalu PSI disuruh ikut beretika, nggak adil, Pak. Memang nggak ada etikanya, Pak, di Indonesia itu. Ya kan? apes. Pindah aja ke Jerman dah.
kalau di Eropa, Bapak begitu, Bapak bisa digugat loh, Pak, secara hukum Ya. loh, Pak. Ya. Kayak partai Deng itu, partai sebelumnya Deng itu dibubarin loh, Pak, sama pemerintah loh, Pak. Partai Islam ya, ada satu partai Islam dibubarin itu gara-gara dia ini apa namanya, nepotisme. Dibubarin, Pak, bisa. Iya, itu. Jokowi itu termasuknya nepotisme, tapi bisa apa coba, Pak? Sekarang ini Gibran masukkan ke dalam Gerindra, Kaesangnya di PSI, itu kan berarti partai gede, partai-partai ini kan dipegang sama keluarga Jokowi semua. Oh, itu Iya, Anda lihat aja. kalau Jokowi geser aja otaknya dikit ya, geser aja otaknya dikit, itu Anda negara bisa jadi negara kerajaan loh. Betul. Ya. Betul, Bos. Jadi ya makanya saya bilang, saya nggak tahu motifnya Jokowi, ketamakan atau karena dia memang cara satu-satunya untuk menghancurkan khilafah begitu, karena Jokowi kan bukan penganut khilafah, Jokowi kan berseberangan dengan khilafah, ya kan? Tetapi apapun sebetulnya, kalau saya penganut orang kalau kita mau menegakkan kebenaran, pakailah cara yang benar. Sebab kalau kita menegakkan kebenaran dengan cara yang salah, begitu geser dikit kita nggak akan beda dengan orang yang kita singkirkan itu. Itu prinsipnya saya ya. Tapi kan orang punya sendiri. Kalau Jokowi udah yang penting saya hajar dulu deh, urusan nanti bisa jadi kan. Karena dia pedagang juga kan. Dia otaknya otak dagang juga. Dasar doktrin kenegaraan Jokowi adalah bisnis. Beda dengan Prabowo, doktrin kenegaranya militer. Ya kan? Megawati politikus, memang dia politikus yang disakiti kan. Jadi tiap orang punya doktrin sendiri, yaitu dasmu-dasku itu Pak Jendral itu luar biasa pengajaran Pak Tobing itu ya. Itu dasmu-dasku itu Indonesia ini sekarang doktrin kenegaranya kan nggak punya bapak negara. Indonesia bapak negaranya siapa? Soekarno, kawin 9 kali. Bapak negara juga. Yona, jadi satu lagi nih kesalahannya Mahfud MD waktu bacakan nomor 21 apa 11 visi misinya katanya mau nolongin marbot masjid lah, ya pokoknya ekonominya ekonomi syariah sama itu juga. Kalau yang si ini malah justru ekonominya Pancasila bagus gitu si 02. Pak, saya nih sebenarnya bukan saya bukannya PDIP nih, bukan orang PDIP, tapi saya melihat secara bening aja Pak, bahwa saya lihat kalau orang yang naik secara tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan presiden gitu. Ya tiga-tiganya nggak ada yang pantas Pak. Tiga-tiganya nggak ada yang pantas. Serius Pak. Betul sekali Pak tahu. Pokoknya kalian sial ini punya 3 paslon ini sial kalian udah. Kita udah bahas itu tiga-tiganya nggak ada yang bagus. Tiga-tiganya nggak ada yang bahas. Kita udah berminggu-minggu Pak kita bahas di sini Pak. Kita lihat si Prabowo yang lebih jadi taruhan yang megang Pancasila. Kalau satu putaran berapa, 2 putaran berapa Pak? Ayo Pak. Pak SK. Gimana? Ini nggak bisa buat taruhan Pak karena setiap hari gesernya banyak Pak. No ini sekarang mereka lagi jualan Pak. Mereka itu kita mau taruhan di sini, mereka di sana buat mainan Pak. Ini ya Pak, ini kejadian dengan saya. Saya dulu mengusung satu anggota DPR ya dari Palembang. Ya dulu saya di Palembang saya kuat. Saya dulu di Palembang masih saya kuat Pak. Mainan saya itu sama siapa Rosian Arsyad, sama Basuki Sudinwan ya segala macam itu ya. Sama pokoknya zamannya Togar Sitorus segala macam lah itulah. Saya kan dulu di Palembang kan pegang kebun gede Pak. Jadi kita biasa main begituan. Terus kita nyalonin satu orang Pak. Terus dia udah menang. Kita seneng. Wah cool dah semua bisnis saya. Gak taunya kursinya bisa dijual loh Pak. Terus dia ngomong sama saya, nah gini. Gak taunya tetap bagi hasil juga Pak. Benar. Indonesia itu nggak ada etikanya Pak. Kurang ajar Pak. Contoh yang di Utasawit itu loh. PDKB dapat kursi 1. Jual Pak. Kan bangsat itu namanya. Susah Pak. Bapak mau mainan apa? Prabowo sama Megawati. Tetap aja mainannya bareng-bareng Pak. Beda Pak. Ya. Di Belanda. Ya di Belanda itu Geert-Wilders sama si Mark Rutte. Geert-Wilders bilang
Ye mut sama welcome met ons. Kamu mesti kerja sama-sama kita. Maksudnya bilang apa? Ik will need sama welcome met jou. Need, noit. Oh tegas Pak, sambil senyum tapi bilang nggak bisa. Kita nggak butuh kamu. Nggak bisa Pak, di belakang, di depan sama. Di Indonesia Pak, wah di depan kita kayaknya berantemnya kayak apa, kayak mau bunuh-bunuhan, sampai ada yang dibunuh kan, bunuh-bunuhan beneran pengikutnya. Mereka sudah sampai atas, cuma tinggal bayar-bayar aja. Oke, kemarin kamu berapa? Ini tak tomboi. Kamu berapa? Kurang ajar Pak. Itu nyatanya Pak, beli kursi itu bisa dijual belikan. Kursi yang kita pilih, orang-orang kita anggota dewan itu bisa dijual belikan. Surat suara itu bisa diperjualbelikan. Mau terima mau enggak, itu di Indonesia masih begitu. Beda dengan di Eropa. Saya kalau yang Amerika saya nggak tahu ya dalam-dalamnya. Kalau di Eropa itu dipertontonkan tiap hari. Itu tadi ya. Saya kagum sekali ya lihat Mark Rutte sama Geert Wilders. Ini dua orang ini saya bilang hebat ini dua orang ini ya, musuhan. Mereka bisa main bersama. Bisa kan ada kuis ya, bikin kuis kayak apa namanya 100 family 100 itu loh. Tapi ini Mark Rutte, Geert Wilders sama politikus yang lain berseberangan. Mereka main bersama, mereka ketawa bersama, mereka satu tim. Mark Rutte sama Geert Wilders itu kan musuh bebuyutan. Tapi bisa satu tim. Tapi ketika cerita politik dia sambil senyum sambil ngobrol, pokoknya enggak. Dan bisa keras itu Pak. Wah, Indonesia nggak bisa begitu Pak, kecuali SBY sama Mega memang bebuyutan ya, saya nggak tahu itu SBY sama Mega ya, karena Mega pendendam ya rupanya orangnya ya. Nanti Jokowi dengan Mega lagi itu Pak, pasti itu. Ya, makanya nggak mungkin putaran kedua nanti Mega gabung sama Prabowo, itu nggak mungkin, karena satu ada Jokowi, dua ada SBY. Jadi bisa ini sama Anies, ya udah Prabowo kalah. Justru kalau menurut saya nih setelah ini Jokowi udah melempam, udah turun, dia naik itu karena dia punya power aja jadi presiden. Tapi setelah masa ininya dia udah habis, itu udah Prabowo deh main sama Gibran. Kalau Gibran makanya harus satu putaran. Baru Jokowi mah udah nggak bakal naik lagi, dia nggak ada partai Pak. Kalaupun dilirik juga orang juga takut juga. Pak SK sebenarnya kalau dia baik-baik ke Golkar Pak. Bu Mega sih Bang. Jadi juga dia masih bisa pegang tuh. Kalau dia ngomong baik-baik sama Bu Mega juga pikirin keluarga dia kok. Kalau saya pikir orang kader terbaik. Tapi maksud saya sekarang udah terlambat. PDIP itu udah salah, banyak blundernya. Itu istrinya Pak Iriana itu udah demen banget Pak Bu Mega. Jadi itu bukannya Iriana, justru rakyat ini ngelihat Pak, bukan Iriana mah mana nggak ada apa-apanya, dia nggak ngomong apa-apa kok. Nah, Iriana cuma kasir doang Pak. Keluarga Jokowi publik itu melihat Pak, publik itu yang melihat. Ini A1 Pak, A1 Pak ini. Iya itu A1, tapi publik yang paling penting itu publik di keluarga Jokowi itu. Kalau publik ngelihatnya itu nggak negatif, ya nggak ada problem. Mau Iriana sebel juga nggak didengerin sama publik. Pulang ke rumah, permaisuri udah ngomong lain lain. Bukan, salah. Jadi walaupun si Ibu Iriananya negatif, tapi publiknya melihat itu positif, ya positif. Nggak ada artinya Iriana itu, Jokowi pun nggak ada artinya. Intinya di saat di sorotan kamera itu dilihat publik, dibaca seluruh rakyat Indonesia, bahasa-bahasa yang seperti petugas partai lah, bahasa boykot Israel lah, ya kan, nggak ada U20. Ya itu yang jadi problem, bahasa-bahasa visi misinya si Mahfud MD, kita akan sejahterakan marbot masjid, sampai orang-orang muslim sendiri komentarin, kok jadi diskriminasi, cuman Islam aja yang dibantu, yang Kristennya nggak ada, sama aja. Akhirnya orang juga ngelihat track recordnya si Mahfud MD ngomong-ngomong HAM 5 tahun wapresnya dia, 5 tahun Megawati udah 10 tahun Megawati jadi presiden, Prabowo-nya nggak dituntut HAM, ya kan? Jadi waktu lagi ini aja, waktu lagi ada kepentingan baru disuarakan. Akhirnya orang ngelihat, ya udahlah malas juga PDIP nggak ngapa-ngapain begitu. PDIP ini cari selamat aja Pak dengan milihnya si Mahfud, karena Mahfud ini terkenal
orang paling takut milih dia, Pak. Jujur ngomong aja, Mahfud ini termasuk Kalau orang yang menurut- ditakutin. Kadrun Ya, itu tapi kalau kejam loh, kita Pak Kadrun sekarang- itu Kadrun itu Mahfud Pak, tuh Kadrun psikopat loh itu. Lo pikir aja, Ya, tapi- itu Departemen Keuangan di 349 triliun bagaimana ceritanya? Itu sampai Enggak, Bu- kalau saya ngelihat Penutup Pak SK, penutup sekalian Pak SK, kasih space penutup Pak SK. Iya, justru kalau saya lihat Mahfud MD justru orangnya diskriminatif, malah kita nggak suka malah Ya sekarang. benar, ya. diskriminatif, Diskriminatif. kejam, orangnya kejam dan raja tega itu Pak. Ya justru Sebenarnya menurut saya partai-partai salah ada yang PDIP. menyalonkan dia sebenarnya. Ya Ini, PDIP ini salah biar, mencalonkan sebentar dia. Pak Arisona, biar ditutup karena udah malam Pak, biar Pak SK Ya. kasih penutup, Ya, silakan. Ya,